pagi Bapak Ibu, senang kembali saya bisa menyapa saudara dan berjumpa dalam renungan pagi. Dan mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih di hari yang indah kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami rindu dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Dan mari Tuhan urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan kami percaya firman Tuhan pagi ini akan memberkati kami dan memberikan kami pertumbuhan dalam setiap sisi kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami siap mendengarkannya. Mari yang siap dengan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Saya berdoa Anda makin luar biasa di dalam Tuhan. Nah, mari kita akan belajar dengan topik bahaya iri hati. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita, Yakobus pasal 3 ayat 16. Dikatakan firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, seorang pelukis yang sangat terkenal dan diakui oleh dunia, dialah yang bernama Leonardo da Vinci. Kita tahu beliau adalah pelukis yang hebat dan namanya tersohor di dunia ini. Tetapi siapa yang menyangka ternyata Leonardo da Vinci menghabiskan sisa hidupnya tanpa kebahagiaan. Hal ini disebabkan karena ia iri hati, saudara. Para kritikus waktu itu mulai tertarik dan memberi perhatian kepada sebuah karya lukisan seorang pelukis muda yang bernama Michelangelo. Dan Leonardo da Vinci ini, dia merasa terancam. Hidupnya merasa tidak nyaman akibat para kritikus ini mulai tertarik dan memberikan perhatian lebih kepada karya-karya daripada pelukis muda yang bernama Michelangelo. Nah, saudara, berapa banyak di antara kita seringkali merasa nyaman ketika hidup kita, merasa sukses, kita menjadi orang yang hebat, kita diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dalam pelayanan kita berhasil di bidang usaha kita masing-masing, dan kita merasa senang dan bahagia. Tetapi ketika kita melihat orang lain dipakai Tuhan dalam pelayanannya, ada orang-orang yang akhirnya berhasil melebihi kita di bidang usaha mungkin. Dia memiliki prestasi-prestasi yang jauh lebih mengagumkan. Kita mulai terusik dan kita tidak merasa nyaman. Hal ini sangat berbahaya, saudara. Karena ternyata iri hati itu tidak bisa dianggap sepele. Alkitab berkata, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan tahukah saudara, orang yang iri hati itu akan mengalami kehancuran bagi dirinya sendiri. Andai kata Saul pada waktu itu ia tidak menaruh iri hati dan kebencian kepada Daud, maka kisah hidupnya di Alkitab tentu tidak akan seperti yang kita lihat, yang kita baca bagaimana Saul mengakhiri hidupnya dengan sangat memilukan. Dan kematiannya sungguh tragis. Hal ini disebabkan karena adanya iri hati. Oleh sebab itu, saudara, mari hari ini jangan simpan yang namanya kebencian dan iri hati kepada orang-orang di sekitar kita. Mari belajar bersukacita ketika kita melihat teman kita, orang-orang di sekitar kita lebih maju, dia sukses, dia berhasil, dipakai Tuhan dalam pelayanannya, usahanya maju pesat. Mari kita bersukacita. Jangan kita iri hati, saudara. Karena iri hati tidak akan pernah membuat keuntungan dalam hidup kita, tapi justru membawa kerugian. Dan orang yang iri hati akan banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, dan banyak
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang yang iri hati melakukan perkara-perkara yaitu gosip murahan, dia akhirnya memfitnah dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan, melakukan sebuah tindakan-tindakan untuk menjatuhkan lawan mereka. Dan orang yang iri hati justru akan mengalami kerugian besar dan mengalami banyak kegagalan dan tidak akan pernah menjadi sukses. Kalau Anda ingin berhasil, belajarlah memiliki fokus hidup yang jelas dan lakukan bagian kita. Dan kita tidak perlu iri hati dengan bagian orang lain, karena itu justru menghambat dan merugikan diri kita sendiri. Alkitab berkata di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang yang lebih tenang, lebih bersukacita, maka hidupnya akan jauh lebih sehat, saudara. Lebih tenang, hatinya damai. Tetapi orang yang iri hati justru akan banyak mengalami hal-hal yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri. Mari hari ini saudara, jangan pernah kita tergoda untuk iri hati, tapi belajarlah bersyukur, belajarlah bersukacita, sebab di mana iri hati itu terjadi banyak kekacauan dan perbuatan jahat. Dan orang yang iri hati tidak akan pernah hidupnya tenang, dan yang pasti tidak akan pernah diberkati Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.